luar biasa. Saudara, saya teruskan seperti janji saya. Saudara, bawa perjanjian rock atau perjanjian saudara ya, batu dan batu karang itu sangat banyak, sangat ajaib, sangat dahsyat. Dan jangan biarkan, terima kasih. Saudara, dan jangan biarkan saudara, jangan biarkan bahwa kita cuma sekali lagi melihat. Dan seperti tadi yang Widya bilang, saudara, hati ini tinggal 50%. Ini cuma sekedar kegiatan, ini sekedar event. Tapi saya berdoa kita menangkap lagi. Saudara, rakus dan saudara tanggal 9 dan tanggal 11 saudara mewarisi sangat banyak. Saudara, saya mau ambil dari sisi yang lain lagi. Saudara, hari itu malam-malam ketika saya mulai berdoa buat Rock Covenant, tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku Tuhan yang melahirkan generasi. Aku Tuhan yang melahirkan suku demi suku. Dan Tuhan bilang, kamu tahu bahwa dari batu karang, di dalamnya kalau digali ada 12 batu. Batunya saudara yang ada di dada imam. Pada waktu Tuhan mulai bicara, saya bilang, wow, benar. Saudara, mungkin kalau yang tidak pernah tahu, saudara ya, semua batu itu diambilnya dari gunung, saudara. Ya, saudara, baik itu batu safir, baik itu saudara ya batu delima, itu semua dari gunung, saudara. Saudara, dan ada sesuatu yang sangat kaya, saudara, yang Tuhan ingin bagikan buat saudara. Saya berdoa hari ini kita menangkap lagi sebuah perjanjian ini. Nah, saudara, nanti kalau saudara mau belajar tentang 12 batu, saudara ya, saudara dengarkan yang 9. Saudara, yang 9 saya sudah bahas di Hananel Cinta, yang 3 pagi hari ini, saudara ya. Tapi kita mulai dari batu. Saudara, perjanjian batu adalah perjanjian unity. Ingat ini. Saudara, yang pertama, kalau saudara berkata saya mau mewarisi perjanjian batu, maka saudara harus tahu ini adalah perjanjian unity. Saudara, engkau tidak bisa jadi batu yang berkata pokoknya aku mau sendiri, caraku, gayaku, gua gak peduli lah ya. Saudara, karena batu itu unity. Dan ayatnya berkata, aku dan Bapa satu. Aku akan memberikan kepada mereka kemuliaan. Saudara, supaya apa? Mereka menjadi satu. Eben, batu, adalah Bapa dan Anak. Saudara, karena itu saya pada waktu Tuhan berkata rock, batu, covenant, Tuhan bilang ya, kamu dan anak-anakmu. Ini loh saudara, kita semua. Tapi ini juga Bapa kita di surga. Dan kita semua. Tapi bandnya saudara ya, jadi Eben, saudara ya, Ab dan Ben, Bapak dan Anak. Tapi bandnya saudara itu lagi benih dan family. Saudara, benih dan rumah. Saudara, dan apa yang artinya? Saudara, anaknya sendiri dapat benih, kemudian melahirkan family, generasi demi generasi. Jadi pada saat nanti tanggal 9 dan 11 saudara bilang begini, Tuhan, buat aku dan engkau satu. Buat aku dengan bapak rohaniku satu. Buat aku dengan ibu rohaniku satu. Dan dengan itu aku akan melahirkan generasi demi generasi. Saudara, bayangkan mulai dari saya, saudara, hari ini ada 40 unit saudara di Mahanaim. Ini generasi demi generasi. Tapi dari Rock, dari Joshua, saudara, ada Widya yang pegang berapa? 15 sekolah. Belum lagi pegang beberapa kota, termasuk Blora dan Tangerang. Apa ini?
generasi dan generasi. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara. Tadi yang disampaikan Widya sangat keras. Kalau saudara membiarkan dirimu biasa, saudara akan tertinggal dan tergantikan. Saudara ini hidup ya, itu kenyataan. Saudara tahukah saudara bahwa yang namanya K-pop, saudara mereka 50%-nya, 50%. Saudara mereka tidak bisa bertahan 1 tahun. Saudara hilang, dah. Saudara pernah dengar yang namanya Aris? Hari itu dia menang Indonesia Idol. Saudara, dan tidak sampai 1 tahun. Begitu dia menang bawa uang, saudara dia mulai pukul istri. Dia nyeleweng. Saudara kemudian di kereta dia bikin masalah karena mabok. Masuk ke polisi. Saudara langsung semua order saudara dibatalkan. Semua hadiah tidak jadi dia beri, tidak jadi dia terima. Saudara, dan seketika itu hilang sampai hari ini. Karena itulah Tuhan tidak mau kita hilang. Tuhan tidak mau kita tergantikan. Tuhan tidak mau kita menjadi lambat. Dan Tuhan berkata, nak, pegang perjanjian roh. Dan perjanjian ini, saudara, yang pertama unity. Saudara, dan bagaimana saudara bisa menjadi satu dengan Bapa, dengan pemimpinmu. Saudara, dalam hidup saya ini belajar begini saudara. Setiap kali Tuhan bicara satu kata, seperti ini ya, perjanjian roh. Mungkin buat orang lain udah nunggu nanti ibu ngomong. Saya every day saya bawa itu di hadapan Tuhan. Setiap hari saya buka lagi saudara. Saudara, saya pelajari kata batu, kata karang. Saudara, saya pelajari sampai saya berkata, Tuhan, masukkan, tancapkan. Itu membuat engkau menerima sangat banyak. Engkau tidak cuma menerima di kulit, tapi engkau menggali sangat dalam. Ya, nah saudara, saya mau teruskan. Itu juga artinya ayatnya berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Saudara, dan Tuhan bilang tahun depan setiap dari saudara harus menyatakan diri. Dan saudara harus mengalahkan perbuatan iblis. Tahun depan kalahkan kemiskinan. Saudara, tahun depan kalahkan kebodohan, kalahkan kebebalan. Kalau dunia lagi tren stres dan bunuh diri, kalahkan. Kita sedang sangat bergairah dan terus naik. Ini waktunya. Kalau semua dunia sedang sibuk dengan cinta yang palsu, kalahkan dengan agape. Saudara, karena untuk itu perjanjian roh, perjanjian batu. Saudara, tahun depan saudara show up, menyatakan diri dengan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, kemuliaan Bapa, dan mengalahkan iblis. Amin. Semua saudara akan mengalahkan iblis. Amin. Mengalahkan kemiskinan. Amin. Mengalahkan kebebalan. Amin. Mengalahkan perzinahan. Amin. Saya berdoa setiap kita tahun depan melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, ada 9 batu yang sudah saya bahas. Kalau saudara mau belajar, dengarkan streaming saudara ya. Saudara, khotbah saya hari Minggu. Sekarang saya mau bahas tentang yang 3 selanjutnya. Yang pertama adalah Pirus saudara. Saudara, warnanya hijau abu-abu. Saudara, dan ini adalah miliknya suku Sebulon. Saudara, ayatnya berkata begini. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Dia akan menjadi pangkalan kapal. Ini saudara GWR. Saudara ingat? Saudara, itu nanti kapal induk gede. Tempat semua saudara, semua kapal-kapal terbang.
bas semua terbang, saudara. Saudara, ini apa? Tapi juga tempat isi bensin, tempat di-upgrade. Saudara, makanya Januari kita datangkan semua pesawat istilahnya dari seluruh provinsi. Saudara, kita datangkan dari Blora, dari manapun. Mereka yang akan menjadi pahlawan-pahlawan, saudara, di-upgrade dan kemudian diutus lagi. Go. Saudara, ini itu Zebulon. Dan itu batu pertama, saudara, yang pagi hari ini kita mau bahas. Saudara, dikatakan, saudara ya, saudara, dia ini, saudara, selalu menduduki ekspansi, terus berkembang, mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Saya berdoa ini tetap menjadi bagian kita selama-lamanya. Kalau saudara belum seperti tadi Widya ya, saudara, dia mungkin sudah berkata gini, sudah enak lah, saya sudah punya 15 ya, saya 15 sekolah, saya pernah menang di Blora. Saudara, ingat ya, jangan jadi mantan. Nah, tahu mantan? Bekas mantan juara. Berarti saudara sekarang sudah enggak juara. Saudara ya, mantan penyembah, berarti hari ini saudara sudah tidak penyembah. Saudara bilang ini, saya ini mantannya Tuhan Yesus, berarti sekarang saudara sudah tidak kekasihnya Tuhan Yesus. Saudara, jangan bilang juga gini, saya dulu ya penginjil. Nah, begitu saudara ngomong dulu ya penginjil, berarti saudara mantan. Ya, ngomong ke kiri kanan, jangan jadi mantan loh. Ya, jangan jadi mantan nabi, mantan rasul. Tapi kalau ditanya sekarang ngapain itu ya? Sekarang duduk udah jadi tua. Saudara sudah tidak bisa jadi mantan. Ya. Saudara, hari ini harus menjadi yang saudara harus menjadi yang terbaik, termulia, saudara ya, terrajin, terdahulu. Saudara harus mendahului orang lain, tetap berlomba. Saudara, saya ini suka guyon ke diri saya sendiri sama ke orang yang dekat, seperti Ibu Ruth, ya Ibu Nike yang dekat-dekat lah. Saya selalu ngomong gini, sekarang khotbahnya Bu Ruth udah lumayan bagus nih, kalau gua nggak lebih bagus nggak bisa. Sampai Ibu Ruth gini, ngomongnya soal gini, kenapa sih mama kok nggak pernah mau ngalah sama anak? Saya bilang never. Saya nggak akan pernah kalah sama kalian. Sorry ya. Saudara, kalau saya lihat Joshua, saudara bayangin ya, dia khotbah bagus, keren, langsung dapat 50 juta dari luar negeri. Saudara, dari itu berapa ya? 70 juta, bayangin saudara. Hanya khotbah keren saudara, langsung ada yang telepon, nangis-nangis, minta didoain, transfer 70 juta. Saudara, saya langsung panas. Saya bilang enak aja, saya harus lebih diurapi, harus lebih oke, ya. Karena saya tidak mau mantan juara, saya mau always juara. Saudara mau amin? Nah, ini Zebulon saudara, ini Zebulon saudara. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah saudara, ya. Ini bukan bertanding saudara dan saling jegal, tidak. Tapi ini berkata, setiap hari saya harus lebih baik, setiap hari saya harus expand, setiap hari harus ada yang saya jangkau, setiap hari harus ada yang diberkati oleh hidup saya. Kita teruskan. Ya, saya berdoa setiap saudara taruh target dalam hidupmu. Dan ini adalah cawan untuk saudara. Saya tadi ngecekin Christian dan Randy yang batuk-batuk jadi ketul. Dalam nama Yesus, memang tidak boleh ngecekin. Saudara ya, saudara, tadi saya lihat Randy sama Christian batuk-batuk, terus saya bilang gini, kalian tuh gimana sih? Anak muda kok sakit-sakitan. Saudara, saya ejekin, keselak. Memang gak boleh saudara, menjamah yang diurapi memang tidak boleh saudara ya. Nah, tetapi saudara, saya mau jelaskan, saudara, ada begitu banyak anak Tuhan mau memasuki perjanjian,
Saudara mau terima tanggal 9 dan 11, tapi saudara tidak isi cawan. Nah, saudara bilang, Bu, cawannya apa? Tentukan target dalam seminggu ini aja. Target bahwa saudara expand. Target bahwa saudara menginjil. Target bahwa saudara berdampak. Dan seminggu ini aja saudara kerjakan dengan sungguh. Maka saudara akan lihat, saudara, sesuatu yang tiba-tiba tanggal 9 dan tanggal 11 nancap di sini. Cita. Saudara, hal kecil saya coba supaya saudara ini gak usah yang besar-besar, yang kecil aja. Saudara, pada waktu itu saya mau expand nih saudara, soal apa? Urapan. Dan pada waktu saya bilang saya mau expand soal urapan, saya masih umur 12 tahun. Saudara, sama adik-adik saya Pak Daniel, Pak Samuel, kami masih 15, saudara ya 12, saudara, pokoknya sekitar segitu semuanya. Saudara, dan kami sama-sama duduk bertiga dan kami bilang begini, oke, kita harus expand. Jadi saudara jangan berpikir kalau kita ini ya terima urapan, terima berkat, otomatis khotbah, otomatis diurapin. Enggak, saudara. Saudara, dan hari itu kami bertiga langsung bilang gini, oke, kita tentukan target yang kita kerjakan sebulan. Waktu itu sebulan ya saudara. Saudara, dan saya memang paling malas sejujurnya, tapi kerjaan saya memang paling banyak hari itu. Dan saya bilang begini, saya ambil setiap hari 1 jam doa dan baca Alkitab dengan suara keras. Saudara, dan saya bilang begitu. Terus Pak Samuel waktu itu yang paling hebat saudara. Saudara, hari itu dia bilang begini, setiap jam 4 pagi saya keluar rumah, saya akan nyanyi doa dan deklarasi 1 jam. Karena jam 5 pagi kami semua doa keluarga. Saudara, dan Pak Daniel bilang, saya akan main musik setiap hari 1 jam. Saudara, dan kami sama-sama lakukan. Saudara, dan itu saya lihat loh saudara, kami cuma lakukan sebulan, tiba-tiba kami bertiga ini upgrade-nya cuek, lompat. Sama seperti yang Tuhan bilang, lompat nak, cuma lompat. Dan tiba-tiba aku sediakan luar biasa. Saudara, saya tiba-tiba saudara 1 minggu tok, saya mulai nyembah, doa dengan suara keras. Saya baca Alkitab dengan suara keras 1 jam pokoknya. Saudara, tiba-tiba Pak, undangan khotbah itu masuk semua. Sampai saya bilang begini, saya waktu itu baru sekitar umur 15 tahun. Siapa sih yang mau undang anak 15 tahun? Saudara, tiba-tiba saya diundang di sekolah, diundang di gereja, diundang saudara di persekutuan. Dan setiap saya khotbah orang nangis dilawat Tuhan. Saya bilang begitu, Tuhan, kok bisa ya? Saudara, dan saya lihat yang Pak Samuel. Saudara, hari itu jam 4 pagi dia keluar rumah. Wah saudara, di depan pintu dia nyanyi saudara, dia bahasa roh sejam. Jam 5 masuk doa sama-sama keluarga. Saudara, saya masih ingat itu, saya sampai hari ini ya, saya tidak pernah lihat pengurapan WL segede itu. Dan hari itu dia masih berumur sekitar 10 tahunan. Saudara, dia nyanyi saudara. Dia itu cuma jadi WL pembuka. Jadi kalau dulu di tempat kami, saudara, setiap hari Sabtu jam 6 sore itu ada persekutuan. Nah, jam 5:30 itu sama papa saya dikasih sampai 5:30 sampai jam 6 itu WL pembuka. Itu buat semua WL yang baru belajar, saudara. Saudara, jam 6 mulai start WL sungguhan, saudara. Pemusiknya juga begitu, jadi mirip lah sama dulu sama di Mahanaim. Saudara, kalau dari jam 6 saudara, itu sudah yang dewasa. Tapi 5:30 saudara, itu buat kami anak-anaknya, yang semua yang remaja yang mau melayani. Dan hari itu Pak Samuel 5:30, jadi bukan WL sungguhan. Saudara, orang masih sembari ngobrol dan tidak ada kata-kata gini, mari kita bangkit berdiri. Tidak ada saudara. Saudara, tetapi dia nyanyi 1 lagu saudara, semua orang berdiri.
Semua orang berdiri. Lagu kedua dia cuma angkat tangan begini, saudara. Dari depan sampai belakang rebah. Bang. Saudara, seorang anak hanya upgrade apa? Jam 4 pagi buka, saudara, sendirian di depan pintu, teriak nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara dengan gayanya ke atas begini. Wah, saudara ya, kita kakak-kakaknya itu sembari ngejekin loh. Saudara, jangan saudara pikir kakak-kakaknya terpesona mendukung ya. Saudara, kami begitu jam 4 bunyi weker, kami kan tidur bersama. Saudara, kami bilang gini, selamat nyanyi. Terus kita tutup bantal. Saudara. Terus saudara, nanti kami ejekin begini. Aduh, kenapa sih ganggu banget, fales lagi lo. Saudara, jangan pikir kami itu baik. Saudara, kakak-kakaknya itu membulinya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bilang dia fales lah, gagap lah, ya, lu mimpi lah jadi WL. Saudara, kami itu kejam, saudara. Tapi percayalah, semakin saudara dalam tanda kutip dibully dan saudara bisa meneguhkan hati, saudara akan lihat bang. Saudara, tadi sebenarnya ya Widya itu ya, Cikes bilang sama Kojo, sudah selesai, terlambat. Coba dia sedikit aja push, nangis doa berlutut, bilang Cikes kok satu kali ini, satu hari tolong. Lolos pasti. Banyak orang tuh bodoh sih. Saudara, mereka tidak push. Ini kekuatan Sebulon, expand, push. Saudara, Tuhan kalau lihat saya gini, aduh cerewet banget sih lu gitu. Kenapa sih kamu push on? Saya ditelepon manapun bilang gini, Bu mau gak uang kembali? No, saya tetap percaya berangkat. Saudara, bagaimana caranya? Urusan Tuhan. Tapi coba push on, itu Sebulon ya. Saudara, dan kemudian ya itu yang Pak Samuel ya. Saudara, yang Pak Daniel, pokoknya dia pulang sekolah ngambil gitar. Saudara, kecureng-kecureng nyanyi, saudara ya. Saudara, 1 jam sekeras-kerasnya nyanyi. Saudara, dan Tuhan itu melimpahi, memberkati masing-masing. Saudara mau tahu apa? Orang itu ngasih gitar baru mahal. Saudara, kemudian saudara, orang bergabung, dia buat saudara satu grup namanya LDA. Saya masih ingat sampai hari ini. Saudara, artinya saudara ya, semua pengetahuan, semua berkat dari Tuhan asalnya. Saudara, itu grup band Pak Daniel pertama kali, LDA. Hanya gara-gara apa? Sebulan 1 jam gencreng-gencreng isi cawan dengan air mata Tuhan. Oh great, saudara ya. Tapi coba tentukan 1 bulan. Saya tidak minta 1 bulan karena sudah dekat. 1 minggu ini aja. Coba saudara berkata, Tuhan, ini cawanku. Sejelek sekecil apa, cawanmu naikkan itu. Maka tanggal 9 dan 11 saudara akan terima sangat banyak. Saudara, cawan saya itu cuma doa teriak-teriak, Tuhan diberkati Indonesia, saya diberkati, keluarga saya diberkati. Terus baca Alkitab dengan keras-keras. Ya, pada mulanya adalah firman. Cuma begitu. Dan itu membuat tiba-tiba berkat tercurah. Hari ini Sebulon bagian saudara. Expand, upgrade, maju, push on. Saudara, jadikan saudara pangkalan kapal. Artinya apa? Semua ada dalam hidupmu. Saudara, perang hayu, terbang hayu, makanan ada, senjata ada, all ya ada pada saya. Saudara, kita lihat batu yang kedua. Wah, ini lebih keren lagi saudara ya. Pagi ini, yang kedua pagi ini, onyx punyanya Yusuf. Saudara, ini anak kesayangan yang mendapat perkenanan. Saudara, ayatnya banyak banget kita tahu, tapi dia juga orang yang rule the world,
yang benar-benar hari itu menguasai dunia. Saudara, saya akan bacakan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Saudara, ciri pohon buah-buahan yang muda itu buahnya lagi top-topnya. Jadi saudara, buah itu kalau sudah mulai, pohon itu kalau sudah mulai tua, maka buahnya makin hari makin kurang. Nah, tapi pada waktu dia muda, itu paling banyak. Saudara, paling produktif. Dan saudara, dari semua anak, saudara Yusuf ini paling produktif, paling berbuah. Ada buah roh, kita tahu ya, kasih, sukacita, kemurahan, kesabaran. Coba saudara lihat, itu ada gak sih di saudara? Saya tuh suka ngecek diri saya sendiri gini, kenapa ya kalau saya udah mulai gak sabar, saya tahu gak benar. Ya, buah saya mulai kecut. Kalau saya sudah mulai, saudara ya, saudara, setiap kali saya teriak Tuhan, saudara, dan saya tahu surga bukanya males-malesan. Ya, saudara, saya tahu something wrong with me. Buahku gak benar. Karena seharusnya saudara bahkan gak usah teriak, saudara cuma nyebut Bapak. Dan seperti atmosfer surga, mata Tuhan langsung tertuju padamu. Saudara, cek buahmu. Karena ujungnya setiap kita dinilai dari buah. Saudara, ada buah jiwa-jiwa, ada buah karakter. Dan Yusuf ini begitu muda dan berbuah maksimal. Saya cek setiap hari dalam hidup saya, apakah saya berbuah? Apakah saya ini mulai tua, sehingga saya mulai tidak tajam, tidak berbuah? Khotbah saya mulai tidak bagus, tidak ada pewahyuan baru. Saudara, cek dan cek and recheck. Saya mau saudara jujur ya. Saudara di Mahanaim, saya khotbah setiap hari saya khotbah. Ya. Setiap kali saudara terima yang baru kan, betul kan? Saudara bahkan ya, ini maaf kata, saudara belum selesai ngunyah, saya sudah dapat lebih banyak lagi, betul kan? Saudara bahkan sebenarnya nih ya, saudara, saya ini sebenarnya lagi cuman gak ada waktu, dan banyak saudara yang di kepala saya banyak banget. Saudara, Tuhan itu terangin tentang 9 batu yang dimiliki Lucifer dan 3 batu yang tidak dimiliki. Itu keren banget saudara. Saudara bayangin, salah satu batu yang dimiliki Lucifer itu luhur, wow, dan sangat saudara manner. Jadi kalau saudara pikir iblis itu jelek, iblis itu goblok, terus tidak ada tingkah lakunya, saudara salah banget deh. Saudara, dia itu bermanner banget. Bisa tahu saudara bermanner? Kalau ada orang tua, dia akan bilang, saya bawakan, itu iblis loh, Lucifer loh. Saudara, cara dia memperlakukan perempuan, makanya disebut gentleman. Dibukain, I love you darling, kamu sangat cantik pagi ini. Itu iblis loh, itu Lucifer. Dia punya batu itu. Saudara bilang, berarti kita gak boleh. Salah, kita harus lebih, karena kita punya 12 batu, dia cuma punya 9. Tapi ada 3 yang dia tidak punya. Saudara, yang itu 3 dia minta ampun. Yang pertama adalah kerendahan hati dan hineni. Yang kedua saudara, ketepatan membaca semua kehendak raja. Saudara, ketiga, keberanian mengangkut. Dan saudara, ini yang ketiga ya. Kalau saudara mau besar dan tidak pernah jatuh, ini saudara harus punya.
Ren pinjem kamu ya. Pinjem kamu. Merangkak Ren. Jadi kayak kuda. Nah, saudara, kalau saudara baca, saudara ini yang membuat, saudara ya tolong bantuin. Kasih Randy beban sebanyak-banyaknya. Kalungin di sini. Nah, saudara ya. Nah, kalungin satu lagi di sini. Nah, terus saya minta anak-anak kecil yang atau perempuan yang kecil naik ke pundak dia sebanyak-banyaknya. Nah, sini kiri kanan kasih. Nah, coba seberapa dia, saudara, seberapa dia bisa. Ya, naik lagi. Nah, siapa lagi? Kalau masih kuat Ren? Nah, masih kuat katanya. Siapa lagi? Saudara. Nah, ini ini Isakar, saudara. Yes, terima kasih. Saudara boleh turun. Ini Isakar. Saudara mau tahu kenapa? Saudara dikatakan dia harus dijepit kiri dan kanan. Saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami dijepit kiri dan kanan, artinya apa? Engkau bisa menanggung beban kerja keras dan tanggung jawab di atas rata-rata. Kau tidak pernah bisa jadi pemimpin, saudara. Dan engkau harus bisa nanggung saudaramu. Tetapi di situ dibilang begini, dia bisa lihat yang mana yang benar, tanah yang tepat. Terima kasih Ren. Saudara, dan ini bicara dia punya visi persis. Kalau saudara mau tahu ya, begitu Tuhan tawarkan tentang Mahanaim, saudara, hari itu dia bilang begini sama saya, "Nak, ada sebuah pelayanan yang bahkan 4 orang yang terbaik menolak dia. Ini adalah pelayanan untuk menggendong mereka yang tidak layak untuk dicintai. Ini adalah pelayanan untuk menjangkau mereka yang tidak ada harganya, pelacur, pembunuh. Ini untuk benar-benar ada di bawah, sampai engkau jadi karpet diinjak-injak mereka." Dan Tuhan bilang, orang akan berkata engkau bodoh, orang akan menertawakanmu, engkau akan jadi pengasuh dan budak bagi mereka. Tapi Tuhan bilang, tapi itu hatiku dan itu jalanku. Tapi engkau tidak akan pernah pisah dengan separuh hati. Di jalan ini engkau harus meletakkan semua. Meletakkan harga diri, uang, hidup, keluarga, nyawa. Dan Tuhan bilang, pilih Nak. Aku tidak bisa maksa saudara, tapi saya punya Isakar. Artinya apa? Saya kalau sudah bilang, ya aku tahu itu baik, saya bilang begini, orang kerja buat dapat upah. Saya letakkan everything buat dapat yang Tuhan mau. Saya tidak akan pernah, saudara, satu kali pun mikir berhenti. Saya tidak akan pernah satu kali pun mikir, saudara ya, keluar. Saudara, saya tahu. Dan makanya saya bilang, kalahkan saya. Karena saya tidak akan mau kalah. Walaupun saya bahagia kalau saudara lebih baik dari saya. Tapi mari berlomba dengan fair. Seringkali saya pur. Saudara tahu, saya dulu. Jadi saya misalnya nih ya, saya bilang sama Ibu Ruth, ayo lomba dapat duit paling banyak bulan ini. Ya, saya bilang, tapi saya bilang ini, udahlah, kalau lu bisa dapat 20% aja dari saya, udah bagus. Nah itu kan namanya nggak menang beneran ya. Saudara bisa mengerti? Kalau menang beneran, ya, saya bulan ini dapat misalnya 7M, lu dapat 10M. Ya, kalahkan saya, saudara. Tapi untuk saudara
bisa seperti itu all out, saudara harus jadi Ishak. Saudara harus punya kemampuan dijepit kiri dan kanan. Saudara harus berani menanggung seberapapun banyak saudara di atasmu. Saudara harus berani kerja keras lebih dari saudaramu. Saudara harus tahu artinya korban. Saudara harus tahu artinya meletakkan. Saudara juga harus tahu artinya menggendong. Dan itu yang iblis Lucifer tidak punya, tapi itu yang Yesus punya. Saya berdoa saudara tangkap semua keindahan. Tapi kalian balik ke Yusuf. Saudara, Yusuf ini berbuah terus berbuah, saudara. Sampai yang kayak kata Joshua, dipetik buahnya keluar lagi. Saudara boleh petik apa saja dari hidup saya. Pengajaran, firman. Saudara, engkau mau petik apa? Uang. Ada lagi kok, tenang aja. Silakan petik dari buah saya apapun. Saudara minta didoain, saudara minta diurapin, percayalah, dalam waktu sesaat muncul lagi. Karena saya pohon muda yang terus berbuah. Saudara bisa berkata begitu, amin. Saudara pohon muda yang terus berbuah, amin. Atau saudara sudah tua atau terlalu kecil sampai tidak berbuah. Saudara, kita pohon muda yang terus berbuah, tidak ada capek-capeknya, otomatis. Tapi yang lebih keren, saudara itu batangnya keluar tembok. Saudara, apa artinya? Tidak ada yang bisa membatasi kita. Tidak ada. Saudara, orang bilang oke, sorry ya, kalau penginjilan ya atau bikin KKR ya di gereja. Nah, kita akan bikin KKR di setiap titik, di setiap desa, bahkan sampai di madrasah dimanapun. Karena tidak ada yang bisa membatasi kita. Kita melewati tembok. Saudara, mungkin orang berkata, Bu, kalau bagi-bagi duit atau bagi-bagi berkat dihitung. Ini masa COVID. No, kita terus berkati dan berkati no limit. Karena kita selalu apa? Keluar tembok. Bukan yang negatif kayak Joshua bilang, break tembok lain. Ini saudara berkat kita. Saudara buah kita dinikmati semua orang. Tapi kitanya, saudara bisa bayangin ya, ini pohon dikelilingi tembok. Jadi pohonnya itu di dalam atau di luar tembok? Di dalam. Pohonnya pernah keluar tembok enggak? Enggak. Tapi buahnya, dampaknya, pengaruhnya, saudara dinikmati semua. Saudara, dan dikatakan berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung dari sejak dahulu. Saudara, ini ada sebuah perkenanan favorit. Siapa di sini yang mau jadi anak favorit? Saya. Mungkin karena saya itu dari kecil, saudara, ayah saya itu, saya dari kecil kan seperti yang saya bilang ya, ayah saya ngerti banget hukum. Saudara, jadi ayah saya dari kecil saya sudah dibilang begini, walaupun kamu itu yang pertama, tapi kamu tidak punya hak kesulungan. Karena hak kesulungan milik anak laki-laki pertama. Jadi saudara, saya dari kecil tahu itu. Kemudian ayah saya menerangkan tentang hak kesulungan, hak kerasulan, hak kenabian yang ayah saya punya. Saudara, jadi dari kecil saya tahu banget, itu harusnya milik adik saya. Saudara, baik Pak Daniel maupun Pak Samuel. Saudara, tetapi itu yang membuat saya ini orang yang gak berkata begini ya, dan saya tuh pengen wariskan ini ke saudara. Kalau orang lain akan berkata begini, oke, ya sudahlah, nasib saya anak perempuan. Saya enggak. Saya bilang ini, oke, hak kesulungan boleh jatuh kepada Daniel, hak mungkin kekayaan boleh jatuh ke Pak Samuel. Itu ada hukumnya, saya gak terangkan hari ini ya. Saudara, ke anak laki-laki, saya bilang begini, saya akan jadi anak paling dikasihi. Saya akan menjadi anak yang paling berkenan, anak yang paling favorit, anak yang paling sayang, disayang, dan saya akan dapat hatinya. Cukup. Dan saudara, hari ini itu kenyataan.
apapun yang ayah saya punya, saya memilikinya lebih, mungkin triple, mungkin 7 kali lipat. Kenapa? Saya dapat hatinya kok. Saya dapat jantungnya. Saya dapat intinya. Dan sesudah itu saya bisa kembangkan semau saya. Saudara, dan ini Yusuf. Kalau saudara saat dengar khotbah, saudara dapat intinya, maka tiba-tiba di tanganmu sudah bisa berkembang 1000 kali ganda. Tapi kalau saudara dengar khotbah, saudara tidak bisa tangkap intinya, itu akan, saudara, maaf, seperti roti dimakan habis. Saya berdoa saudara mengerti tentang Yusuf. Saudara, yang kedua tentang perkenanan. Saudara, perkenanan itu, saudara ya, dua pihak. Nggak bisa ya, nggak bisa misalnya begini ya, nggak ada A, nggak ada B, gue suka Bang Simon misalnya, nggak bisa. Saudara, pertama kan ada hubungan dari dua belah pihak. Ada reaksi-reaksi Bang Simon yang membuat saya terpikat. Maka terjadilah perkenanan. Bisa mengerti? Saudara, dan itu bukan karena gini, cup cap undian. Ya, terjadilah. Ternyata perkenanan jatuh di Randy. Enggak, Randy yang lain. Ya, saudara, enggak, bukan begitu caranya. Kita berjalan, kita berhubungan. Saudara, reaksi saudara itu menentukan saudara dapat perkenanan berapa. Istilahnya kalau 1 sampai skala 7, Yusuf ini perkenanannya mentok saudara 7. Mungkin papanya bangun pagi, Yusuf pertama kali kasih singkong goreng sama kopi. Papanya bilang, yang mana? Ruben kemana? Tidur, Pak. Simeon kemana? Main, Pak. Yehuda kemana? Naik kuda, Pak. Cuma kamu ini yang di sini. Iya, cuma saya, Pak. Ini kopi Papa, ini singkong. Oke. Terus Papa bilang, Papa mau ke kebun. Papa mau ngecek nih semua pohon-pohonan, apakah gandum, apel, zaitun semua bertumbuh. Yusuf langsung, ini Pak topinya, ini Pak tongkatnya, ini Pak sepatunya. Dan dia juga sudah pakai topi. Saudara sudah bawa tongkat, sudah pakai sepatu. Terus papanya gini, kamu mau ngapain? Ikut Papa. Ajari saya, Pak, supaya saya tahu tentang gandum yang terbaik, tentang zaitun, apel yang terbaik. Sungguh kamu tidak mau main? Enggak, Pak. Aku mau mendengar semuanya. Perkenanannya naik lagi, level 3. Pulang, udah capek nih seharian. Saudara belum masuk, dia bawa, saudara ambil yang namanya, saudara ya, air. Pak, buat cuci kaki. Loh, itu kan kerjaannya Mbak. Gak apa-apa, Pak. Buat aku bisa menyuci kakimu adalah kesukaan. Level naiknya 5. Saudara bisa ngerti? Saudara udah nih, papanya ya udah deh. Terus papanya mandi. Lu juga mandi, lu juga kotor. Mandi semua ya. Saudara, papanya habis selesai mandi, jalan pelan-pelan ke meja makan. Yusufnya udah berdiri di situ. Pak, Papa suka sate kambing kan? Aku sediakan, Pak. Kok Papa, kamu bisa tahu Papa pengen sate kambing? Tadi di jalan kan Papa bilang, kalau sore gini makan sate kambing enak. Papanya bilang, oke, temenin Papa makan. Tapi tiba-tiba perkenanannya mentok level 7. Saudara bisa ngerti? Bisa ngerti nggak?
Itu cara ke Tuhan. Itu cara ke pemimpin. Saudara berkata, Bu, saya mau langsung ke Tuhan. Kamu tidak akan bisa langsung ke Tuhan kalau kamu tidak bisa lakukan itu ke pemimpin. Saudara saya selalu berkata begini ya, saya bukan otomatis dapat hati papa saya karena saya perempuan. No, saya dengar suara ayah saya gini, ranjang ayah saya itu bunyi kriak. Jadi kalau dia turun atau naik itu bunyi. Begitu dia kriak, saya langsung tahu. Saya akan standby teh dan makanan di depan. Yang saya ceritakan tadi Yusuf, saya lakukan. It's me. Saudara, saya lakukan itu bahkan ke Yusuf Roni, bahkan ke Bill Wilson dalam skala yang kecil. Saudara, saya tahu hari itu saya mau pengurapan Bill Wilson untuk anak-anak jalanan. Saya pelajari, saya dengerin kaset khotbahnya. Saudara, dia mendarat, saya tahu kan dia turut mendarat. Saya lari ke McDonald. Saya beli Big Mac, beli kentang yang masih garing, beli Coca-Cola segini. Dan begitu dia keluar, saya langsung bawa. Dia sampai bilang gini, wow, bagaimana kamu tahu saya tidak bisa makan makanan pesawat dan saya cuma suka Big Mac? Saya bilang, saya dengerin khotbah. Kamu ngomong di khotbah, yang kamu pengen selalu, walaupun kamu ada di Thailand, dimanapun, di restoran fine dining, the best yang kamu pengen adalah Big Mac, kentang goreng, dan Coca-Cola. Saudara, dia sampai bilang gini, wow. Terus saya selesai dia makan, saya berlutut, saya bilang, boleh enggak saya diurapi? Saudara, dia langsung bilang apa? Bawa aku kemana kamu mau. Bawa aku, dia sampai ke Bantar Gebang. Saya mau mengurapi kamu. Saudara, kenapa? Karena kita dapat hatinya, dapat perkenanan. Tapi banyak orang tidak bisa dapat hati saya, tidak bisa dapat perkenanan saya. Bagaimana bisa turun? Tapi gak pentinglah saya. Bagaimana saudara bisa dapat perkenanan Tuhan dan saudara hati Tuhan. Itu yang membuat warisan saudara Yusuf.